Bismillahirrahmanirrahim. Ya dunya aqallu minal qalil wa ashikuha a'dallu minad dalil. Tusimmu bisirha qauman wa tumi hum mutahayyiruna bila dalili. Ya, adapun hal itu, ad-dunya yaitu dunia. Ad-dunya yaitu dunia, aqallu yaitu lebih sedikit, minal qalil dari perkara yang sedikit. Wa ashikuha banyak, wa ashikuha adapun orang yang cinta dunia, ad-dallu minad dalili yaitu lebih rendah dan dalil dari perkara yang indah. Dunia itu sangat sedikit. Umpama kita punya uang 1 M, apakah 1 M kita makan semua? Tidak. Apakah 1 M kita gunakan semua? Tidak. Paling-palingnya berapa ratus ribu cuma untuk kita makan. Cuman anehnya mengapa manusia itu menumpuk-numpuk, ditumpuk. Padahal keperluannya sangat sedikit. Ya dunia aqallu minal qalil. Dunia itu sangat sedikit dibandingkan sedikit. Allah. Kita hidup di dunia walaupun 1000 tahun lamanya dibandingkan akhirat tidak ada apa-apanya. Waktu yang sangat singkat. Jangankan umur kita 50 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 1000 tahun pun lamanya. Andai kata kita panjang umur sehingga 1000 tahun dibandingkan akhirat itu tidak ada apa-apanya. Begitu juga andai kata kita punya uang 1 lemari ataupun tidak bisa dihitung saking banyaknya, itu sangat sedikit dibandingkan manfaatnya, kegunaannya. Gunanya untuk apa? Oh, kita makan sama-sama 1 piring. Apa yang mau dibanggakan dari dunia? Umpama yang punya uang yang banyak bisa makan nasi putih, orang yang tidak punya uang sama juga. Makanya jangan pernah dunia tersebut menipu kita. Kalau tuh ada, kita syukurin. Kalau tidak ada, kita sabar, berusaha sesuai jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ya dunya aqallu minal qalil. Dunia merupakan sangat sedikit dibandingkan yang perkara yang sangat sedikit. Tapi wa ashikuha a'dallu minad dalil. Berupa hal itu, banyak orang yang sangat cinta ke dunia sampai naudzubillah tidak sholat, tidak sempat untuk berkumpul ke majlis-majlis kebaikan, tidak sempat berpuasa. Wa ashikuha a'dallu minad dalil. Adapun orang yang cinta dunia sehingga lalai dengan perintah Allah, a'dallu minad dalil yaitu merupakan hina di atas hina, lebih hina daripada perkara yang hina. Makanya jadikanlah dunia tersebut pengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadikanlah kita hidup di dunia ini bagaimana caranya kita untuk semakin tua, semakin dekat kepada Allah dan kaji Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak lama lagi dunia yang kita bangun kita tinggalkan. Apa yang kita tumpuk-tumpuk pasti kita tinggalkan. Lalu pertanyaannya, apakah dunia tersebut menjamin kita selamat? Tidak, kalau kita yang digunakan ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tusimmu bisiriha qauman wa tu'mi fahum mutahayyiruna bila dalili. Tusimmu membuat tuli dunia, bisiriha dengan sihirnya dunia. Gara-gara punya dunia cokak, gara-gara punya dunia lupa kepada Allah, sombong kepada Allah, sombong sama gurunya, sombong sama orang tuanya, sombong sama tetangganya, dengan sihir dunia. Sudah merasa segalanya, padahal itu titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya titipan pasti diambil, atau orangnya dulu yang diambil, ataupun titipannya yang diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
di dunia punya sihir yang luar biasa, yang gagah, yang tidak gagah nampak gagah, yang uang kayak yang tidak uang jadi uang sihirnya, yang tidak suka jadi suka. Kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, dia tahu bahwa dunia nipu kayak apapun tidak akan bisa. Mengapa? Karena Allah telah menolongi orang-orang tersebut. Tusimu bisirha kauman, tusimu membuat tuli dunia bisirha dengan sihirnya dunia. Kauman kepada golongan, kauman kepada kaum, waktu dan membuat buta dunia kaum. Bahwa adapun kaum tersebut mutahayyiruna dalam posisi kebingungan kaum, bingung. Bila dalili tanpa keterangan, bila dalili tanpa cahaya, bila dalili tanpa petunjuk, Orang kalau disihir oleh dunia itu hati-hati, bisa buta, bisa tuli dari kebenaran, bisa buta. Naudzubillah min dzalik. Makanya alhamdulillah kita oleh Allah diberikan pikiran sehingga kita bisa berpikir lebih jernih. Alhamdulillah kita oleh Allah punya pandangan sehingga kita bisa memandang kayak ini. Makanya semoga kita semua diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan pertolongan oleh Allah sehingga kita sudah selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Para syair Al-Alim Al-Allamah Al-Alim Billahi Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir Imam Billahi Syibah Alawi rahimahullah ta'ala wa nafa'na wal muslimin wa amadina bimadadihi wa nuwarihi wa sa'rihi fid dharaini amin. Faslul mayyiti, adapun ngadusin mayit wa takfinuhu, dan mengafani mayit, wa salatu alaihi, dan juga menyolati mayit, wa dafnuhu, dan mengubumikan mayit, mengubur mayit. Fardu kifayatin, ini hukumnya fardu kifayah. Ingkana musliman, idza kana, apabila ada mayitnya musliman, itu orang Islam, wulida, yang dilahirkan, hayyan, wulida, yang dilahirkan anak tersebut, hayyan, dalam posisi hidup. Maksudnya begini, bab mayit sekarang, bab mayit, bab orang mati, bab orang mati, yang kita bakalan mati juga ini. Allah mengapa nih mayit, ngadusin mayit, nyolatin mayit, menguburkan mayit, itu fardu kifayah. Andai kata Haji Taufik meninggal, orang Singkawang tidak ngurus dosa semua orang Singkawang. Di Haji Taufik meninggal, cuma yang ngurus satu, Haji Muniri saja, kita enggak. Yang ngapain Haji Muniri, yang ngadusin Haji Muniri, semuanya Haji Muniri. Dan kita tidak dosa, cuma masalah pahala tidak dapat kita. Jadi fardu kifayah itu apabila ada satu orang yang mengerjakan pada tempat tersebut, di negara, di desa, di kampung, di wilayah itu, di wilayah orang yang meninggal, andai kata ada orang satu yang ngurus, maka yang lain tidak dapat dosa. Adapun pahala tetap kembali kepada orang yang ngurus mayit. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi dengan catatan ini mayitnya muslim yang mau dikafani, mau diadusi, mau disolati, mau dikebumikan. Ini kalau mayitnya muslim. Kalau mayitnya bukan muslim, artinya orang kafir, maka tidak wajib disolati, tidak wajib dimandiin, apa saja. Bahkan cuma dua yang terjadi, kafani, dikebumikan kalau orang kafir. Kalau orang Islam ada 4 perkara yang wajib kepada orang yang hidup. Apa artinya? Yaitu adusi, kafani,
sholati juga dikebumikan. Jadi kita kepada orang yang mati itu bisa ambil iktibar, bisa ambil peringatan. Ternyata yang pertama kita mandi sendiri nggak bisa apa-apa dimandikan. Itu yang pertama kita pakai sabun, sikat gigi pakai sabun sendiri. Di saat kita mati kita tidak bisa apa-apa, terkujur kaku pada waktu itu. Yang pertama kita pakai baju sendiri, bisa kita mati dikafani, itu baju kita, itu pun bukan kita yang memakai, mereka dipakai orang Allah. Yang pertama kita tidurnya indah, selembet, di alga, di bantalnya empuk. Di saat kita mati, maka di situ juga kita terbaring di dalam tanah. Kita nggak punya bantal, ngeri kemakannya. Kita mau suatu dunia, tempat tidur kita mahal-mahal, karpet kita, pribadi kita. Di saat kita mati, maka saat itu juga tempat tanah yang kita tempati. Betapa tertipunya kita dengan dunia, sehingga kita lupa ke tempat kembalinya kita, yaitu kematian, kuburan, yaitu ke akhirat. Bisa kita ada orang mati, kita bisa menggali kuburan, menggali tanah. Tapi ingat, bisa kita sudah mati, maka kita tidak bisa menggali kuburan. Tapi kita yang disimpan di kuburan, orang yang menggali kuburan untuk menguruk kita. Makanya hidup yaitu merupakan undian, hidup yaitu merupakan giliran dari menempuh kematian, bertemu sama sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita tuh harus mikir-mikir itu. Usahakan ya, walaupun sendiri kita 24 jam kita harus punya waktu, bahwa dunia ini sangat singkat dibandingkan ke akhirat. Ya, ternyata yang pertama kita ngumpul-ngumpul dengan anak istri, dengan santri kita, dengan teman kita, dengan sahabat kita. Di saat kita sudah meninggal, di saat kita sudah diletakkan di yang lahat, dikubur, maka tidak ada satupun yang menemani, melainkan yang setia amal buruk kita, amal baik buruk kita. Kalau kita ada kelakuan baik, maka itulah jadi teman kita. Kalau seumpama kelakuan kita tidak karu-karuan di dunia, sehingga kita matinya belum bertobat kepada Allah, maka amal kejelekan kita lah yang menemani kita. Makanya semoga kita oleh Allah, semoga kita belum dicabut nyawa kita sebelum kita mempunyai selesai urusan-urusan kita, kewajiban kita kepada Allah, kewajiban kita kepada umatnya Rasulullah, hutang-hutang kita kepada Allah, hutang-hutang kita kepada makhluknya Allah. Semoga kita tidak dicabut oleh Allah, melainkan yang pertama Allah ridho kepada kita. Nomor dua, semoga kita tidak dimatikan dalam keadaan kafir. Semoga kita tidak dimatikan oleh Allah, melainkan dosa-dosa kita ya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa madana bi madadihi wa walihi wa asqalihi fi daraini amin. Ruwiyah bagus Ruwiyah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiyah diceritakan bila kabar dalam sebuah hadis kajian Nabi Muhammad SAW. Allah Annallah Ta'ala, sungguhnya Gusti Allah arsala Jibril, yaitu mengutus Allah Jibril kepada malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat itu ada panglimanya.
Malaikat banyak, tidak bisa dihitung malaikat. Cuma yang wajib kita ketahui 10. Bahkan Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, sampai malaikat Malik, Ridwan, Atid, Raqib, dan sebagainya. Itu 10 yang wajib kita ketahui nama-namanya. Cuman banyaknya malaikat tidak ada tahu bilangannya, hitungannya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panglimanya malaikat itu malaikat Jibril. Hubungan kepada Allah dan Rasulnya, pak posnya, istilah kita pak posnya. Hubungan untuk menyampaikan wahyu-wahyu dari Allah itu lewat malaikat Jibril alaihissalam. Itu kalau untuk menyampaikan risalah, menyampaikan hukum-hukum Allah, kepada kanjeng Nabi, kepada Rasul, itu lewat malaikat Jibril. Annallahu fil khabar dalam sebuah hadis, Annallahu sungguhnya Gusti Allah arsala itu mengutus Allah Jibril kepada malaikat Jibril. Mengutus ila malakin nar, mengutus kepada malaikat penghuni neraka, yaitu malaikat Malik. Apa kata Allah? Bayyaquda minan nar, dan itu mengambil malaikatnya naik dari neraka. Fayatiba ila Adama, maka datang malaikat Jibril, dia dengan membawa api ila Adama kepada Nabi Adam alaihissalam. Hatta yadbaha, sampai masak. Hatta yadbaha, sampai masak. Nabi Adam dia dengan api tersebut masak tuamah, yaitu kemakanan. Jadi pertama Nabi Adam turun dari surga itu kan mau masak, kan tidak ada api, maka Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, coba kamu pergi ke malaikat Malik, minta apinya, biar Adam bisa memasak. Qalah, maka berkata Malik itu malaikat Malik, ya Jibril, wahai malaikat Jibril, kam turidu minan nar, berapa kamu yang bermaksud dari api tersebut? Jadi bisa ada perintah dari Allah kepada malaikat Jibril, maka malaikat Jibril pergi ke malaikat Malik. Malaikat Malik, saya ditugaskan oleh Allah untuk minta apinya dari neraka. Ditanya oleh malaikat Malik, Jibril, perlu berapa kamu api? Qala, maka berkata malaikat Jibril, uridu minha miqdar tamratin. Aku enggak perlu banyak malaikat Malik, aku cuma perlu sedikit aja, laksana sekadarnya kurma. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Enggak perlu banyak, sedikit saja, laksana bijinya kurma. Kira-kira 1 kurma itu saya minta apinya dari neraka yang kamu jaga. Qala, maka berkata Malik, yaitu malaikat Malik, ya Jibril, wahai malaikat Jibril, law a'taituka miqdar tamratin la dabba sab'u samawatin wal aradin. Wahai malaikat Jibril, tidakkah kamu tahu, andai kata aku kasih selaksana bijinya kurma, laksana 1 kurma dari api neraka, lada basab'atum samawatin, maka langit akan hancur. Suatu jasadnya saking panasnya. Sebiji kurma diambil dari, umpama apinya diambil dari neraka, sebiji laksana 1 kurma. Lada basab'u samawatin wal aradin, maka malaikat Jibril akan hancur langit dan bumi. Langit 7 akan hancur saking panasnya, bumi 7 lapis juga hancur malaikat Jibril. Kalau sampai 1 kurma tak mungkin mampu malaikat Jibril, tak mungkin mampu. Dunia itu pasti hancur, langit pasti hancur saking panasnya. Yang tahu neraka itu malaikat Jibril, kadarnya, ukurannya, kekuatannya, panasnya. Makanya dikatakan jangan Jibril, terlalu besar itu. Kalau minta
selaksana satu kurma min harriha, dari panasnya api neraka. Qala, maka berkata mereka Jibril, kalau memang begitu mereka Malik, miqdara nawatiya, kalau memang begitu kira-kira bijinya kurmanya adalah biji kurma, kan dengan kurma itu besarnya kurmanya. Nah, ya kalau memang laksana satu kurma itu bisa hancur langit dan bumi, udah saya minta laksana satu biji aja api dari neraka. Qala, apa kata Jibril? Qala, berkata, apa kata malaikat Malik? Qala, maka berkata malaikat Malik, lau a'taituka ma turidu lam tazil minas sama'i qatratun lam yambut minal ardi nabatun. Andai kata Jibril, aku kasih laksana biji kurma, sekarang bijinya, tadi kurma yang bijinya ada di dalam, berarti kan besaran yang tadi. Ya udah, malaikat Malik, aku minta laksana satu biji kurma api dari neraka. Apa kata malaikat Malik? Andai kata aku kasih laksana biji kurma, maka tidak akan turun hujan, satu tetes hujan dari langit. Saking panasnya, diserap itu. Tidak mungkin hujan, Jibril. Dan juga walam yambut minal ardi nabatun, dan juga tidak mungkin ada tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Saking panasnya, kering semua di bumi ini. Dan juga di langit tidak mungkin menurunkan hujan. Saking panasnya musuhnya. Tadi kan hancur ledak tadi. Sekarang tidak, karena lebih kecil lagi. Cuman mereka Jibril, andai kata aku ambil laksana bijinya kurma, maka langit tidak akan meneteskan air. Jangan sampai hujan. Satu tetes tidak mungkin, saking keringnya di langit. Dan juga di bumi tidak akan mungkin tumbuh-tumbuhan, kering semua. Tumanadi, lalu bagaimana ini malaikat Malik? Sedangkan aku diperintah untuk minta oleh Allah untuk minta api biar di dunia itu orang bisa masak. Nabi Adam kan butuh, sedangkan perkataan kamu seperti ini. Cuman ada, maka setelah itu Nanda memanggil Jibril kepada malaikat Jibril, yaitu malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril bingung juga. Lalu dia mengadu, ilahi kam akhudhu minan nar. Jadi malaikat Jibril serba salah. Ujung-ujungnya malaikat Jibril menghadap kepada Allah, menghadap lagi kepada Allah. Ilahi kam akhudhu minan nar, wahai Tuhanku, wahai Allah, kam akhudhu minan nar, lalu kayak apa yang harus hamba ambil dari neraka? Berapa harus hamba ambil dari neraka ya Allah? Sedangkan neraka menurut malaikat Malik seperti ini dahsyatnya. Kalau Allah Ta'ala, maka berfirman Allah Ta'ala, khud miqdara dzarratin minha. Khud, ambillah malaikat Jibril miqdara dzarratin, laksana semut yang paling kecil yang tak bisa dilihat kecuali diteropong, laksana abu yang terbang. Nah, kalau kamu ngambil api dari neraka yang paling kecil, laksana abu yang terbang, yang tak bisa dipandang kecuali pakai kacamata pembesar, artinya saking kecilnya. Qul ambillah Jibril miqdara dzarratin, yaitu sekiranya asana semut hitam yang sangat kecil. Istilah bahasa gampangnya, kamu ngambil api dari neraka asana debu yang terbang, satu debu yang terbang dari neraka. Fa'akhadha, maka mengambil Jibril, yaitu malaikat Jibril dari neraka, dari api tersebut, miqdara dzarratin, yaitu kira-kira asana semut yang paling kecil ataupun debu yang terbang, saking kecil, satu debu yang terbang. Wa ghamisaha, dan juga malaikat Jibril mentenggelamkan malaikat Jibril kepada api yang sangat kecil tersebut,
finnar dalam sungai. Sab'ina marratan selama 70 kali. Jangan boleh. Yang kayak tepung berwilayah siapa ini neraka. Saya kecilnya, salah satu debu yang terbang itu pun nggak bisa langsung ke dunia. Harus oleh Jibril rem-rem direndam 7 kali 70 kali rendaman. Rendaman. Rendam, angkat boleh. Gimana maksudnya? Rendam boleh. Yang kayak abu yang terbang di neraka. Melihatkan Jibril masih direndam ke air 70 kali rendaman. Allah tumaja abia. Setelah itu datang bahkan Jibril dengan membawa api ila Adam kepada Nabi Adam. Nah, berarti itu benih Allah tidak mardani sekali. Tidak ada api bara yang asli di neraka, bukan. Mati ini semua sudah mati. Sudah arangnya, udah jadi arang itu. Arangnya yang ada sekarang ini arang neraka. Arang gembira ya. Ada ngomong Allah. Nah, setelah jadi arangnya langsung dikasihkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini arang. Fawaddu'aha, maka menyimpan Nabi maka menyimpan mereka Jibril kepada api ala Jabal Syakin, atas puncak, atas gunung yang tinggi. Arang ini Nabi Adam. Lalu oleh maka Jibril setelah itu bersama Nabi Adam berjalan disimpan gunung yang paling tinggi. Arangnya tadi ini gunung dunia bisa disimpan arangnya, fadoba, maka hancur gunung hancur pada arang ini. Sudah dicelup 70 kali celupan ke lautan. Itu pun lautan langsung kering 70 kali. Jadi 70 lautan yang kering gara-gara ini. Nah, lewat Jibril masih was-was. Masih ketakutan kan Jibril. Ini arang ya. Udah dingin istilah bahasanya. Setelah, ayo ini Nabi Adam, ayo kita berangkat. Kan orang pada waktu itu cuma 2. Nabi Adam dan Nabi Sayyidah Hawa. Sedangkan Nabi Adam perlu api yang mau masak. Cuma was-was. Ayo Nabi Adam, ayo Nabi Jibril, kita jalan dulu. Tes oleh kita. Istilah sekarang tes. Simpan di gunung yang paling tinggi. Ternyata fadaba, maka hancur dari jabal, yaitu gunung. Hancur. Allah cuma maradda. Nah, setelah itu mengembalikan mereka Jibril an-nar, yaitu kembalikan ke neraka lagi. Ila makaniha, dikembalikan ke tempatnya. Aduh, ini panah ini tidak mampu ini. Ini tidak mampu. Nabi Adam tetap hancur ini. Ibadah arangnya udah. Aku kembalikan lagi aja ke neraka. Wa baqiya dukhanuha aini. Kan tadi gunung hancur. Namanya hancur, kata-kata hancur angus pasti ada apa ya? Kokos. Apa kokos? Ada asapnya. Wa baqiya dukhanuha kembali. Wa baqiya dan tersisa dukhanuha, yaitu asapnya letusan gunung yang tadi. Fi ahjarna, dalam batu-batu, wa hadidin dan besi-besi, ila yaumina, sampai hari sekarang, sampai sekarang ini. Itu asapnya. Yang tadi arahnya dikembalikan lagi oleh kaji, karena dia nggak mampu dunia menerima. Hancur. Jadi tinggal asap lah. Jadi yang sekarang ini bukan api neraka, tapi asap daripada batu dari api neraka yang telah dicelup 70 kali celupan. Tadi yang apinya dikembalikan lagi. Bukan api, arang dari neraka dikembalikan lagi. Adapun yang ada sekarang, hadin naru min dukhalin tilkad dzarrati, adapun neraka hadin naru, adapun api min dukhalin, api yang sekarang ini min dukhalin tilkad dari asapnya
yang laksana apa? Semut yang sangat kecil, api yang sangat kecil, yang debu tadi yang terbang. Fa'tabiru minha ya mu'minun. Fa'tabiru, maka ngambillah peringatan. Sampean semua, laki-laki ataupun perempuan, minha, dari api tersebut, cerita tersebut, kejadian barusan, ya mu'minun, wahai orang mukmin. Coba kita bayangkan, ayo kita ngambil itu. Ini yang ada di dunia aja kita udah nggak mampu. Ini asap daripada satu debu tadi yang dicelup 70 kali, itu satu debu yang terbang. Yang ada ini asapnya, udah kita tidak mampu. Fa'tabiru minha ya mu'minun. Mengambillah peringatan sampean semua, minha, dari api, minha, dari cerita neraka, minha, dari api ataupun apa? Kokos, bilang asap. Ya mu'minun, wahai orang-orang mukmin. Allah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awalan nari adaban min man lahu na'lani min nari yugla minhuma dimauhu kama yular merjalu fayasma'uhu jiranuhu wa durasu jamrun wa syafi wa shifahu jamrun wa lahabun nari yakhri min asyai batnihim min qadamaihi wa annahu la yara nafsahu asyadda ahli nari adaban wa annahu min ahwani ahli nari adaban wallahu a'lam bishawab.